Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya sekedar berbagi cerita berbagi tips buat teman-teman yang belum tahu atau yang ingin tahu berkunjung ke Abuya Munfasir ya. Sekedar minta doa ya. Minta doa di sini bukan mengkultuskan manusia, seakan-akan dia itu sakti, bisa menyembuhkan penyakit, bisa mengabulkan semua hajat orang banyak yang bukan. Jadi minta doa itu kita minta didoakan. Jadi setelah kita berdoa kepada Allah, kita juga dianjur untuk minta didoakan oleh para ulama atau oleh orang lainnya, entah itu ustadz, kiai, apalah ya. Di sini selain kita berdoa, kita mendoakan orang lain, juga kita meminta doa dari orang lain. Nah, biasanya saya minta doa ke Abuya Munfasir ya. Doa sih di mana aja, karena di Abuya di Banten itu ada Abuya Munfasir, ada Abuya Syariah, ada Abuya Muhtadi, ada Abuya Uci. Jadi mumpung masih diberikan hidup, masih ada waktu, dan beliau-beliau juga masih ada, jadi kapan lagi, mumpung masih ada umurnya. Jadi jika teman-teman ingin bertamu ke Abuya, bersihkan hati dari keinginan keduniaan, niatkan ingin bersilaturahim, menimba ilmu, minta didoakan untuk kepentingan akhirat ya. Biasanya nggak jauh dari hal-hal ke akhirat ya, tentang semangat ibadah, istiqomah, bangun malam, minta didoakan supaya sholatnya khusyuk. Biasanya hal itu yang saya minta didoakan itu. Bagi teman-teman yang ingin ke sana, ada peraturan yang harus teman-teman ketahui ya. Karena di setiap manapun, di tempat manapun pasti punya peraturannya, punya SOP tersendiri. Sama di Abuya Munfasir juga punya SOP sendiri. Yang paling fatal sih biasanya anjuran atau larangannya, larangan untuk mengaktifkan HP, karena di setiap tempat, di setiap sudut itu pasti ada tulisannya di bingkai. Jadi isi tulisan itu larangan mengaktifkan HP. Jadi di sana teman-teman akan menemui banyak tulisan ya. Tulisan ada dosis tinggi, maaf Presiden, HP tidak diaktifkan. Ada lagi tulisannya, duhai orang gila, aktifkan HP-mu. Wih, keren kan? Ada lagi tulisannya, kuburlah HP Anda di sini. Kata-kata itulah jadi larangan agar tidak mengaktifkan HP. Itu yang paling penting ya. Bisa nggak sih setiap orang ketemu sama beliau? Bisa, karena beliau ada dari pagi sampai sore untuk menerima tamu. Beliau istirahat biasanya di jam-jam sholat ya. Dari pagi itu mulai jam sekitar jam 7, jam 8 pagi sampai jam 11. Lanjut lagi setelah duhur jam 1 lebih sampai sebelum asar. Lanjut setelah asar sampai sebelum maghrib. Kalau waktu malam biasanya nggak dilayanin biasanya, karena malam itu waktunya mengajarkan santri ya, ngajarin ngaji. Ya, kalau bertamu ya di waktu-waktu dari pagi sampai sore lah. Nah, jadi untuk aturannya kesana itu pertama memakai pakaian yang rapih, pakai kemeja atau pakai jas, pakai koko boleh. Terus juga pakai peci. Yang kedua, bawa air minum yang akan didoakan oleh beliau. Yang ketiga, dilarang mengaktifkan HP. Jadi kalau untuk menyalakan HP silakan di luar area pesantren. Yang keempat, wanita dilarang mendekat. Jadi kalau teman-teman bawa pasangan perempuan, entah itu saudara, istri, atau siapapun, dan diharapkan menunggu di saung ya. Jadi tidak boleh mendekat ke rumah Abah Munfasir, karena di sana juga ada tulisan ya, larangan wanita harapan jauh. Jadi jaga jarak lah ya. Apakah setiap orang bisa ketemu? Bisa, semuanya bisa ketemu. Tapi ada juga yang nggak bisa. Jadi begitu beberapa kali saya ke situ, alhamdulillah selalu ketemu, selalu ngobrol, selalu sharing. Tapi ada juga yang nggak bisa ketemu. Padahal beliaunya ada di rumah. Salah satu orang ya, dia jauh-jauh ketemu situ. Begitu datang, beliaunya sudah masuk dalam. Jadi begitu saya sedang ngobrol,
sama beliau sudah waktu jam 11 ya, jam 11 itu biasanya istirahat, beliau pamit masuk ke dalam, dia datang. Hasil ya ketemu karena beliau sudah masuk, sedangkan posisi beliau buru-buru ya, kalau mau nunggu paling sekitar jam 1-an. Akhirnya dia pulang. Keesokan harinya dia datang lagi. Pas begitu datang lagi, kondisinya sedang antrian panjang, jadi dia bisa ketemu sama Abah Munfasir ya. Dia Abah Munfasir itu lebih senang dipanggilnya Abah dibanding dipanggil Abuya ya. Terus bisa nggak sih kalau kita nginep atau bermalam di pesantren? Bisa. Kalau saya sih hampir biasanya dalam 1 minggu itu 1 hari atau 1 malam menginap di pesantren beliau, karena jarak dari rumah ya cukup dekat lah ya, dari 1 jam dari rumah ke pesantren beliau. Bagi yang tamu pengunjung yang ingin bermalam menginap di sana sudah ada gedung khusus untuk tamu ya. Jadi ada peraturan juga. Yang pertama ya minta izin kepada Abah ya, sama Abah minta izin kalau akan bermalam, misalkan 1 malam 2 hari 1 malam atau berapa hari ya, izin. Yang kedua, harus dalam keadaan puasa sunnah, jadi nggak boleh kalau lagi nggak puasa. Yang ketiga, harus membawa atau memakai pakaian serba putih, jadi peci putih, koko atau jubah putih, sarung putih. Jadi waktu pengalaman pertama saya batal menginap karena waktu itu saya memakai pakaian koko tapi warna biru, peci hitam atau peci biru ya waktu itu. Jadi nggak bisa nginep, dan waktu itu nggak puasa juga. Akhirnya saya datang lagi, itu waktu itu pertama datang hari Selasa, jadi saya datang lagi di hari Kamis lagi puasa sunnah, bawa pakaian serba putih. Akhirnya diizinkan. Syarat menginap itu pertama harus dalam kondisi berpuasa sunnah, yang kedua memakai pakaian serba putih, yang ketiga bawa botol buat isi minum ya, air minum buat minta didoakan, yang keempat bawa perlengkapan mandi, perlengkapan sholat, yang kelima dilarang mengobrol, jadi nggak boleh banyak ngobrol sesama tamu di sana, di ruangan sana. Yang keenam dilarang mengaktifkan HP. Itu buat teman-teman yang ingin merasakan menginap di pesantren Abuya Munfasir ya, Abah Munfasir, atau mungkin dari perjalanan jauh yang ingin rehat bisa. Itu syarat, jadi sebelum kesana harus prepare dulu ya sebelumnya.